Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pak Miritonga. Pada course kali ini, kita akan membahas tentang cara bagaimana mengonlinekan blog WordPress kita. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mengonlinekan blog WordPress ini adalah kita harus mempunyai hosting dan juga domain. Oke, teman-teman bisa membeli domain atau hosting di penyedia domain dan hosting provider yang ada di Indonesia, banyak banget. Sekarang Indonesia penyedia hosting dan domain, harganya juga murah-murah. Saya sarankan teman-teman untuk menggunakan hosting minimal 150 MB dan domainnya bebas, terserah teman-teman. Bisa menggunakan .com, .net dan lain-lain. Pada course kali ini saya akan menggunakan hosting, share hosting juga. Storage-nya 10 GB dan domainnya menggunakan domain.xyz. Oke. Selanjutnya kita harus mengekspor dulu database kita ini yang ada di phpMyAdmin yang tadi kita buat di XAMPP. Kita harus ekspor dulu agar nanti kita pindahkan ke hostingnya. Oke teman-teman, seperti teman-teman lihat, kita sudah sebelumnya kita sudah membuat database. Pada langkah course kedua, silahkan diklik database-nya, belajar WordPress. Di sini sudah kita lihat banyak tabel-tabel dari WordPress-nya. Nanti ini tidak perlu kita pahami lebih lanjut. Oke. Langkah selanjutnya adalah silakan ekspor database ini dengan format SQL. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita lihat nih formatnya SQL. Silakan dicek. Tidak perlu ada yang di konfigurasi di sini, silakan klik aja Go. Simpan di direktori teman-teman. Saya sarankan kita simpannya di tempat yang sama, di XAMPP, htdoc, di WordPress. Oke, di htdoc saja. Mengarchive file WordPress-nya. Kita balik lagi ke htdocs, XAMPP htdocs. Tadi kita nama foldernya adalah folder WordPress. Nah, di sini kita harus pastikan yang kita archive adalah dalamnya aja, tidak usah dari foldernya kita archive. Yang kita archive adalah dari dalamnya aja. Ini kita akan archive menjadi zip. Silakan dalamnya aja ya, dalam file WordPress-nya kita zip, kita beri nama terserah, WordPress juga tidak masalah. Lalu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat. Sudah 26%. Nantinya source code ini akan kita upload ke hosting kita dan harusnya tidak banyak konfigurasi tambahan yang harus kita lakukan. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, WordPress ini lumayan cukup mudah digunakan, cukup mudah dipahami, bahkan untuk orang yang tidak punya basic IT sekalipun. Kita bisa mempunyai blog dengan domain sendiri, itu harusnya lebih meyakinkan atau lebih menjanjikan daripada kita harus menggunakan CMS seperti Blogspot ataupun WordPress yang free tanpa self hosting. Dan di mata Google pun, mata search engine, blog-blog seperti ini akan lebih punya value. Kita tunggu teman-teman.
prosesnya sudah mencapai 49%. Kita tunggu beberapa saat lagi. Ini adalah dia mengarchive semua file-file yang kita upload di sini. Jadi semakin besar file WordPress teman-teman atau pas fase developmentnya, teman-teman langsung upload 10 artikel, banyak gambar, atau apapun itu yang kita tambah-tambahkan ke file WordPress-nya, otomatis proses archiving-nya pun nanti akan membutuhkan waktu lebih lama, kira-kira seperti itu. Karena size file WordPress-nya pun pas diupload pastinya akan lebih lama, karena filenya lebih besar, kira-kira seperti itu ya. Kita tunggu prosesnya sebentar lagi, sudah 96%. Oke, sudah selesai. Oke teman-teman, sudah selesai kita archive. Lalu saya balik lagi, tadi saya sudah punya nama database-nya yang saya buat. Nanti ini saya butuhkan untuk proses selanjutnya ya. Sekarang kita balik ke hostingnya. Ini tampilan hosting yang saya gunakan. Saya menggunakan nama domainnya nextacademy.xyz. Oke, teman-teman. Ini kalau kita tampilkan dulu, belum ada isinya. Masih begini. Saya menggunakan hosting salah satu provider yang ada di Indonesia. Ini share hosting juga. Jadi teman-teman bisa membeli share hosting, banyak banget provider di Indonesia, silahkan Google saja. Langkah pertama yang harus teman-teman pastikan adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database, sama seperti sebelumnya di localhost. Tadi kita membuat database di localhost, sekarang adalah kita membuat database di hosting yang sudah online, kira-kira seperti itu. Di hosting online-nya. Langkah pertamanya kita akan buat database, saya akan klik di sini. Sebagai informasi saja teman-teman, mungkin tampilan hosting teman-teman akan berbeda dari saya. Banyak tipe hosting yang digunakan provider Indonesia, pada umumnya adalah menggunakan cPanel. cPanel sama sebenarnya, strukturnya tidak beda jauh seperti ini. Teman-teman juga akan bisa lihat buat create database dan lain-lain sebagainya. Nanti ini tidak perlu dihiraukan, yang perlu teman-teman pahami adalah gimana cara memahami struktur hosting ini, dimana kita akan set filenya, dimana kita akan create database-nya. Itu aja yang perlu teman-teman pahami, tidak perlu paham terlalu dalam mengenai infrastrukturnya. Oke teman-teman, pertama kita akan buat database-nya. Saya akan klik new database. Oke, saya akan buat nama database-nya seperti ini, seperti yang sudah kita buat tadi. Nama database-nya belajar WordPress. Oke, lalu usernya adalah user WordPress. Nah, oke. Dan untuk penamaan database password database di hosting ini, saya sarankan tidak menggunakan yang tadi kita deploy di lokal. Kita generate aja dari sini. Oke teman-teman, seperti ini. Kita lihat karakternya akan begini, akan di generate random dari hostingnya. Kita tidak menggunakan password yang lama tadi karena lumayan beresiko, karena WordPress kita akan online, kira-kira seperti itu ya. Saya akan menggunakan password yang di-generate dari sini. Oke, saya copy dulu. Oke teman-teman, saya akan ganti password yang ini. Saya akan pakai password yang sudah di-generate dari sini. Kalau sudah oke,
double check lagi ini. Oke, sorry, ini saya copy dulu database hostnya. Sebagai informasi saya teman-teman, tidak semua hosting provider menggunakan database servernya localhost. Jadi ada beberapa yang bervariasi seperti yang saya gunakan. Database servernya tidak menggunakan localhost, jadi dia langsung menggunakan IP address seperti itu. Tidak masalah teman-teman, nanti tinggal adjust saja di wp config-nya. Tidak perlu dihiraukan, tidak perlu jadi concern teman-teman. Kalau sudah oke, silakan. Kalau sudah yakin, silakan klik oke. Oke, sudah jadi. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akses lagi WordPress database ini. Soalnya kita akan mengimport database yang sudah kita ekspor tadi di lokal. Caranya adalah tampilan phpMyAdmin di semua lalu choose file. Kita cari tadi di mana kita save database yang sudah kita download. Nih, sudah ada di sini, belajar wordpress.sql, silahkan dipilih. Lalu kita pastikan lagi semuanya karakter setnya dibiarkan default saja, tidak usah diutak-atik. Ini biarkan begini, tidak ada yang perlu kita adjust di sini. Kita klik go aja. Oke teman-teman, sudah berhasil kita buat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus mengupload file WordPress-nya ke hosting kita. Oke, kita perhatikan. Saya balik dulu ke direktorinya. Sama seperti yang saya kasih beritahu sebelumnya, mungkin direktori hostingnya akan berbeda-beda setiap hosting provider. Tapi yang perlu kita pastikan adalah file tersebut file WordPress-nya kita taruh di direktori httdocs atau httpdocs. Biasanya beda-beda. Saya di hosting saya gunakan, dia menggunakan httpdocs. Mungkin hosting teman-teman yang sewa nanti ada yang httdocs juga, sama aja. Silahkan diklik di sini. Lalu kita upload filenya. Kita cari, tadi ada di sini di dalam folder WordPress yang format zip-nya yang kita upload ya. Nih, kalau kita lihat size-nya cuma 30,275 KB. Harusnya filenya kecil karena tampilan artikelnya baru satu, belum banyak. Kita tunggu. Proses uploading ini juga tergantung dari koneksi teman-teman. Semakin bagus koneksinya, semakin cepat uploadnya. Faktor lain juga yang mempengaruhi kecepatannya adalah hosting provider yang teman-teman gunakan. Oke. Jadi kalau untuk pemula tidak perlu terlalu khawatir mengenai infrastrukturnya, karena banyak hosting provider yang punya support itu 24 jam. Jadi anytime kita ada trouble sama hosting provider, sama hostingnya, kita tinggal open ticket saja kalau kita tidak punya knowledge mengenai infrastruktur. Oke teman-teman, kita tunggu prosesnya. Sudah mencapai 26%, 27%. Kita tunggu beberapa saat. Nah, harusnya setelah ini tidak terlalu banyak lagi konfigurasi yang harus kita lakukan, karena ini kalau boleh saya bilang sudah memasuki fase terakhir untuk proses pembuatan WordPress ini. Sudah selesai sebenarnya, tinggal kita konfigurasi dan memastikan bagaimana agar WordPress kita ini, agar blog kita ini bisa diakses melalui internet, kira-kira seperti itu. Kita tunggu. Oke teman-teman, masih 50%. Oke, kita lihat teman-teman, tampilan di phpMyAdmin yang versi XAMPP yang di lokal dengan yang di hostingnya itu tidak ada perbedaan, sama saja. Mungkin tipe MySQL nya aja beda. Oke.
67%, kita tunggu lagi. Sudah 73% teman-teman. Kita tunggu beberapa saat lagi. Prosesnya next internetnya harusnya proses uploadnya semakin cepat, dan apalagi didukung hostingnya juga bagus, harusnya prosesnya lebih cepat. Kita tunggu sampai selesai. Sudah mencapai 95%. Sebentar lagi. %, teman-teman. Oke, sudah selesai. File WordPress-nya sudah berhasil kita upload ke hostingnya. Lalu berikutnya harus kita lakukan adalah mengekstrak file zip ini, file zip WordPress ini. Oke, harus setiap hosting provider punya ekstraknya, punya toolsnya. Silahkan kita klik ekstrak. Lalu oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Sekarang kita cek lagi. Logikanya karena belum dikonfigurasi, harusnya website ini, blog ini belum bisa diakses dengan baik. Oke, koneksinya masih bermasalah seperti teman-teman lihat. Makanya perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita harus konfigurasi di file wp-config-nya. Kita lihat di sini ada wp-config. Kita harus sesuaikan database yang kita buat tadi, username semuanya kita harus pastikan semua sudah sama. Kita cek apa yang beda. Oke, teman-teman, yang beda adalah password dan DB hostnya. Kita cek lagi tadi yang kita buat. Di sini passwordnya adalah begini. Kita paste saja, kita ganti. Pastikan passwordnya kita ganti tidak melebihi kutip-kutipnya. Lalu DB hostnya kita pakai ini. Seperti yang saya beritahu tadi, tidak semua hosting provider menggunakan localhost. Ada yang langsung tembak ke IP address-nya. Dan DB host itu, database itu biasanya portnya 3306 ya. Oke. Kalau sudah selesai, silahkan diklik OK. Kita cek lagi dari sisi coding sudah selesai, dari sisi WordPress sudah selesai. Kita cek lagi apakah blognya sudah bisa diakses. Oke, sudah bisa teman-teman. Kita lihat domainnya sudah berhasil nih, nextacademy.xyz. Kalau kita klik salah satu, sudah sesuai. Apakah sudah bisa? Kita cek. Biasanya akan ada beberapa error yang kita gunakan, yang terjadi karena belum URL-nya belum sepenuhnya diganti di database-nya, belum ke-update. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, kalau saya klik tadi artikelnya, dia masih balik ke localhost. Oke. Jadi, caranya yang harus kita lakukan adalah kita cek ke database-nya dan kita pastikan semuanya sudah menggunakan URL, sudah menggunakan domain yang kita gunakan ini. Kita cek WP option. Kita coba lihat di sini. Set URL-nya masih menggunakan localhost, ya otomatis kenapa belum berganti. Jadi yang harus kita ganti adalah di database-nya, di tabel WP option, di field set URL dan home. Silahkan kita edit. Kita paste saja nama domainnya. Klik go. Ini juga kita samakan. Ya, klik go. Oke. Kita reload lagi. Apakah sudah berhasil? Kita klik. Oke, masih error teman-teman. Kita cek lagi apa yang bermasalah. Biasanya hal-hal seperti ini akan umum kita temukan saat kita proses migrasinya. Kita cek lagi. Sekarang kita login ke admin WordPress-nya ya.
Untuk login ke WordPress-nya seperti ini, WP admin seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ini kredensialnya masih sama, belum diganti. Kita login dulu. Oke, ini tidak usah. Ini kita cek di permalingnya teman-teman. Biasanya ada masalah di permalingnya. Kita ke tools, ke setting, ke permaling. Oke, kita cek permalingnya masih seperti ini. Kita ganti ke post name, lalu save. Kita coba lagi apakah sudah berhasil. Oke teman-teman, sudah berhasil. Jadi dalam proses migrasinya ada beberapa biasanya masalah yang kita temukan seperti yang kita temukan tadi. Yang pertama, database-nya, URL-nya harus kita ganti di database. Di tabel WP option ada 2 URL harus kita ganti, lalu permalingnya juga harus kita ganti dari yang defaultnya yang month and name ke post name, kira-kira seperti itu. Kita cek lagi, semua sudah berjalan dengan baik, tidak ada perlu lagi konfigurasi lanjutan. WordPress kita sudah bisa diakses dengan baik. Kita pastikan semua linknya sudah jalan. Oke, masih ada satu link teman-teman, yang home-nya masih balik ke localhost. Kita cek lagi. Kita biasanya cek di menunya. Jadi teman-teman, sebelum itu kita harus pastikan semuanya URL-nya sudah tidak ada lagi yang redirect ke localhost, kira-kira seperti itu. Ini juga berlaku kalau teman-teman mau pindah dari hosting A ke hosting provider B. Langkahnya sama. Jadi kita lihat di sini masih ada lokal. Ini kita kasih aja dash begini. Lalu kita save. Kita cek lagi home-nya. Sudah berhasil teman-teman. Tidak ada lagi link yang masih balik ke localhost. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Sekian untuk course ini. Kita akan bertemu di course berikutnya tentang cara mengoptimasi blog WordPress. Sampai jumpa.